Selamatan yang ngene wong mati. Mulai selamatan pertama jenenge tumpeng pungkur. Di rumah duka ada masak-masak. Kalau mayit sudah dikubur, rombongan Pak Mudin, rombongan yang dari kuburan plus tonggo-tonggo, dulur-dulur, dipinarak nih ke rumah, diparingi dahar. Sepisan sebagai ucapan terima kasih sudah membantu memandikan, mengafani sampai ngubur. Ping pindho nyun sewu, mereka sudah berjam-jam di situ gurung mangan. Pantasnya mereka misalnya mati jam itu nguburi so jam 11, mulai teko kuburan jam 12, durung sarapan, durung mangan, mosok gak diwehi njajal sampean. Lek sing pancet ceramah-ceramah enggak usah ada makan-makan. Ustaz niku kon duduk kuburan ra usah dikirimi sego. Cek dirasakne. Piye luwene duduk kuburan gak dikirimi ceramah saenake dhewe ae. Halo. Kon mikul mayit ra usah dikirimi berkat. Ustaz-ustaz ngene iku. Wong kene iki memberi makan dan itu sangat opo aktual itu. Sangat pas dengan keadaan. Mereka dari tadi pagi belum makan, ngebruk tanah kuburan sakmono kae yo kesel melaku jarak 500 meter yo kesel ket isuk durung sarapan opo salahe diwehi mangan ngono lho. Halo. Makanya terus setelah mayit dikubur, tamu-tamu diparingi dahar. Sangat makul, gitu? Sangat sesuai dengan situasi dan ada dalilnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5417. Langsung terjemah Jawa. Ketika Siti Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi, kesusahan karena keluarganya meninggal, banyak sekali ibu-ibu kumpul takziah. Setelah mayit dibudalno dikubur, yang takziah pada bubar pulang, tinggal sanak famili dan orang-orang tertentu teman. Saat itulah Aisyah memerintah pembantunya masak talbinah dan bubur sarit. Setelah masakan menu itu matang, talbinah dituangkan dicampur ke bubur sarit, lalu Siti Aisyah dawuh kepada tamu-tamu yang belum pulang itu, monggo sami dipun dahar. Kanjeng Nabi bersabda, daharan begini, bahasa Arabnya namanya talbinah, bisa membuat lega, tenang, ayem atine wong sing tas mari kesusahan. Ini hadis Bukhari. Dilakukan Aisyah, masak menghidangkan makan di rumah duka, tapi nunggu mayit kubur, gitu, dan direstui Kanjeng Nabi. Restu Kanjeng Nabi dengan kalimat daharan begini bisa membuat tenang hati orang yang susah. Paham ya? Sementara beberapa ustadz yang jebolan Timur Tengah, haram masak di rumah duka, haram makan-makan di rumah duka. Ini memang lek ngarom-ngarom nih, jajal kon duduk kuburan, tugas kon ngedusi mayit, tugas kon ngafani mayit, tugas kon mikul mayit, tugas kon ngebruk kuburan, ra usah diwehi
panganan kon cek ngrasakno. Ra melok tandang, ra melok tandang, lek cara Blitar ra melok tandang dawuh tok ngono. Lek cara Malang ora melok tandang ngomong tok. Lek cara Surabaya ora melok tandang apa? Apa? Nggih, sakniki ada Islam macam-macam, biyen gak ngene iki, pastikan tetap ndelek model wali songo yang Islamnya lebih lengkap, dalilnya lebih lengkap, lebih cerdas, lebih pengalaman di lapangan, sehingga tahu dalil, tahu lapangan, tahu situasi, lebih bijak sana. Pun Al-Fatihah.